Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Kali ini saya bikin video dengan judul Makan darah menjadi Kristen durhaka, itu tanda tanya. Kemarin saya bikin video dengan judul Kristen Dracula. Itu di komentar banyak yang protes, maksudnya boleh makan darah karena mereka pakai ayat-ayat yang lain diambil untuk membantah apa yang telah saya sampaikan. Saya tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan yang sudah jelas melarang makan darah. Itu di sidang Yerusalem hasilnya di Kisah Para Rasul 15 itu, bahwa itu adalah keputusan Roh Kudus, tidak boleh makan darah. Dan kalau ada ayat yang lain yang kalian ambil-ambil itu untuk mensahkan bahwa boleh makan, semuanya boleh dimakan gitu. Sekarang ada firman Tuhan yang di Kisah Para Rasul 15 itu, yang di sidang Yerusalem itu ada yang dengan jelas mengatakan tidak boleh. Sekarang saya tanya, masa firman Tuhan saling bertolak belakang? Sama seperti waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa. Tuhan bilang, semua boleh kamu makan. Semua buah-buahan yang ada di taman ini, semua boleh kamu makan. Tapi yang di tengah itu jangan dimakan ya. Cuma satu itu doang larangnya. Yang di tengah itu jangan kamu makan. Sama seperti yang ayat-ayat yang kalian ambil-ambil itu, semua boleh. Boleh makan, nanti habis makan kan buangnya di jamban juga. Apa yang masuk dalam mulut itu tidak haram, tidak menajiskan. Yang keluar dari mulut itu yang menajiskan, jadi boleh makan gitu. Tapi kan ada ayat juga yang melarang, tidak boleh makan darah. Kalian kan tahu, Roh Kudus itu ada Roh Allah, Roh yang suci yang akan memimpin kita pada kebenaran Tuhan, kepada segala kebenaran firman-Nya. Jika sidang Yerusalem itu adalah keputusan Roh Kudus yang menyatakan bahwa tidak boleh makan darah, kenapa kalian ambil ayat-ayat yang lain? Itu kan hasil sidang itu untuk bangsa-bangsa di luar Israel yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Semua kamu boleh makan, cuma hanya beberapa itu saja yang dilarang untuk tidak boleh dimakan. Apa sampai sini kurang jelas gitu penjelasannya? Tidak mungkinlah firman Tuhan itu saling bertentangan, saling bertolak belakang. Cuma kita memahaminya sepenggal-sepenggal. Kita harus tahu secara keseluruhannya. Jika keputusan Roh Kudus di sidang Yerusalem itu adalah melarang untuk makan darah, terus kalian tidak mau dengar, kalian pakai ayat yang lain, seperti yang tadi saya bilang itu. Kalian menyangka itu ayat yang bisa mendukung, mentolerir bahwa makan darah boleh. Tapi ada ini yang keputusan Roh Kudus yang melarang tidak boleh. Terus kalian ngebantah. Kira-kira itu menjadi durhaka nggak ya? Saya tidak menghakimi. Cuma saya tanya. Itu udah jelas-jelas disebut keputusan Roh Kudus. Terus kalian melanggar gitu, makan. Kira-kira durhaka nggak melawan Roh Kudus gitu? Mungkin kalian nggak terbuka kan selama ini, mungkin dapat pengajaran dari mana gitu. Nah sekarang dikasih tahu nih. Jangan, ini ada ayatnya, ada firmannya tegas jelas untuk bangsa-bangsa di luar Israel tidak boleh makan darah. Itu capek-capek itu para rasul-rasul itu sidang untuk memutuskan gimana Tuhan nih untuk mereka yang di luar bangsa Israel, orang-orang yang mau percaya kepadamu. Nah, mereka bersidang, mereka itu baru dipenuhi dengan Roh Kudus, mendapat baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memimpin mereka, sehingga mereka berkata, keputusan kami adalah keputusan Roh Kudus, titik. Tekok palu itu kalau di sidang hakim tuh, keputusannya udah final. Kalau kalian mau langgar, mau lawan ya silakan, ya kan? Itu kan kebebasan seperti Adam dan Hawa tempo hari waktu di Taman Eden, waktu zaman dulu itu. Boleh dimakan, nggak mau dengarnya yang lain-lain gitu kan? Udah jelas-jelas dikasih tahu jangan dimakan. Masih tetap mau dimakan. Ya urusan masing-masing. Yang melakukan kan kalian. Kan kita cuma kasih tahu. Saya cuma menyampaikan apa yang saya pahami. Bahwa ini loh,
suara Roh Kudus yang mengatakannya. Kalau kalian masih bandel ya urusan kalian masing-masing. Nah, saya tanya, tadi kan dalam judul itu makan darah menjadi Kristen durhaka. Durhaka nggak kalau melawan Roh Kudus, keputusan Roh Kudus, ketetapan Roh Kudus untuk kalian bangsa-bangsa yang di luar Israel? Ya jawab sendiri, saya bukan menghakimi, saya cuma tanya tok. Gitu. Jelas ya? Jangan ngatain nanti, wah menghakimi. Nggak menghakimi, saya cuma kasih tahu ada. Mungkin kalian kalau nggak tahu, nggak kebuka pikirannya, pemahamannya selama ini loh. Udah dijelasin kemarin kan panjang lebar, nah ini ditambah lagi penjelasannya, ditekenin. Nah, jadi keputusan di tangan masing-masing. Kalian makan darah, apa untungnya bagi saya, apa ruginya bagi saya, ya kan? Tidak ada, cuma saya yang ngerti firman ini. Firman itu tidak mungkin bertolak belakang. Ada keputusan yang final. Kalau kalian pakai ayat yang itu tuh bertolak belakang dengan ayat yang saya sampaikan itu, keputusan Roh Kudus hasil sidang Yerusalem itu, benar nggak? Bertolak belakang. Jadi mana yang benar? Saya berpatokan kepada sidang Yerusalem, itu yang benar untuk bangsa-bangsa di luar Israel. Untuk kita-kita ini loh. Udah ya. Tuhan Yesus itu dalam pelayanannya kadang kasih perumpamaan untuk menceritakan sesuatu. Seperti orang kaya dan Lazarus yang sama-sama mati itu. Nah, apa kelanjutannya, kenapa Lazarus bisa di pangkuan Abraham, terus orang kaya itu bisa di alam maut? Nah, itu kan kita tidak mengerti. Nanti mungkin akan saya ceritakan tentang cerita Lazarus dan orang kaya. Kenapa mereka bisa begitu? Yang satu selamat, yang satu tidak. Tidak ada penjelasan yang cukup dari Tuhan Yesus tentang hal itu kan? Nah, ini sama. Semua boleh dimakan. Tapi ada penjelasannya yang menyusul. Karena kita harus memahami seluruh Alkitab itu secara keseluruhan. Apa poinnya gitu. Ada ayat-ayat yang kalian sebut-sebut tadi itu kan. Masing-masing tuh menyebut macam-macam ayat itu untuk mendukung boleh dimakan itu. Tapi kan tidak termasuk dengan darah. Semua boleh dimakan. Semua buah yang di taman ini boleh dimakan. Tapi yang di tengah jangan. Nah, itu sama. Semua yang masuk dalam mulut tidak menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Itu bicara lain. Karena itu bicara makan pakai tangan yang tidak dicuci, yang tidak dibasuh. Tidak termasuk makanan darah itu loh maksudnya. Penegasannya bukan di situ. Udah ya. Kalau masih belum jelas juga terlalu. Saya punya cerita nih. Kalau di daerah saya itu, kalau lagi musim panas gitu ya, terus panasnya agak lama gitu, tiba-tiba hujan besar gitu, petir lah apa geledek gitu kan. Nah itu nggak lama itu ada tumbuh jamur, itu musim jamur di hutan-hutan. Nah itu tempo hari adik saya sama beberapa orang gitu pergi ke hutan cari jamur. Ternyata musimnya baru tumbuhnya sedikit. Nah dia dapat tuh bawa pulang. Karena dapatnya nggak banyak, sedikit, dimasaknya kan ada berapa jenis jamur tuh, dimasak sekaligus campur karena dikit gitu. Setelah dimakan ternyata itu muntah-muntah, maaf nih, berak-berak ya, muntaber gitu, sampai masuk rumah sakit, dirawat itu. Nah saya tanya, semua boleh dimakan? Katanya, makan aja. Itu jamurnya jamur baik dimakan. Semua yang dia petik itu baik dimakan. Cuma katanya, masaknya nggak boleh dicampur aduk beberapa jenis jamur. Karena dia punya zat itu kan masing-masing tuh. Jadi dicampur aduk itu, jadinya ada membuat suatu racun gitu. Nah itu masalahnya. Jadi kalau kita bilang, wah semua makanan boleh dimakan, nah, makan dah itu yang jamur yang beracun itu, yang dicampur aduk itu jamur yang baik dimakan itu. Nah kalau bagaimana kalau jamur yang tidak baik dimakan, yang ada benar-benar racun, satu jenis jamur tapi beracun gitu. Nah kalau kita bilang semua boleh dimakan, ya makan aja.
makannya bagaimana yang boleh dimakan, kan ada aturannya gitu loh. Terus misalkan ada orang yang udah tidak punya harapan hidup, udah stres gitu kan, udah putus asa, udah dia bikin kopi tuh secangkir besar, terus dikasih baygon tuh dikasih baygon, ya kan. Nah, terus dia pakai itu ayat yang kalian, ya Pak, itu semua boleh dimakan. Nah, itu kan ngomong bodohnya nih. Nah, diminum dah itu. Ada ayatnya, dibilang ini Tuhan. Aku pakai ayat ini aja lah untuk menempuh hidupku, menempuh hidupku gitu. Dia pakai ayat itu. Ya, gimana? Dipakai itu ayatnya yang sembarangan itu tuh. Dipakai. Terus habis diminum, ya kan? Kasih baygonnya yang banyakan gitu. Nah, biar lebih manjur gitu. Pakai ayat itu maksudnya. Semua boleh dimakan untuk menghilangkan segala kesusahan hidupnya. Terus katanya apa yang masuk tidak menajiskan, apa yang keluar yang menajiskan. Nah, itu mulutnya dilakban tuh habis diminum, dilakban rapat-rapat, ya kan, biar nggak ada yang keluar. Nah, menggenapi itu ayat itu. Nah, itu kan namanya kita ngomong bodoh gini. Udah jelas-jelas Tuhan itu akan membuka pikiran kita untuk kita bisa mengerti firman-Nya. Tidak bertolak belakang firman Tuhan itu. Cuma kita mengartikannya yang mungkin belum sampai ke sana. Kita cuma comot ayat, comot sini untuk membantah. Nggak mungkin kan bertolak belakang firman Tuhan. Coba direnungin. Bisa nggak yang satu bilang, wow boleh makan, tapi yang satu ngelarang, nggak boleh dimakan. Ya kalian mau pilih yang mana? Sedangkan keputusannya untuk bangsa-bangsa lain di luar Israel tuh, itu hasil sidang Yerusalem, keputusan Roh Kudus. Gitu ya. Kiranya Tuhan akan membuka pikiran kita supaya kita mengenal Dia, percaya kepada Dia itu tidak sembarangan, tidak sembrono. Di dunia ini banyak penyesat-penyesat. Saya berbicara di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian masih tidak mengerti, ya tidak apa boleh buat. Saya hanya sama seperti kalian. Saya orang bodoh. Cuma saya mau Tuhan ajarkan saya lewat Roh-Nya yang kudus untuk saya bisa mengerti tentang kebenarannya dan bisa hidup di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.